warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat kami ta'zimi pengurus cabang Jamaah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati Dewan Penasihat KBIHU An-Nahdliyah Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati Ketua KBIHU An-Nahdliyah beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Tim Pembimbing Haji An-Nahdliyah tahun 2023, yang saya hormati Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pekalongan, dan yang sangat berbahagia seluruh jemaah haji An-Nahdliyah tahun 2023 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini tasyukuran jemaah haji KBIHU An-Nahdliyah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 dapat terselenggara tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa dan harapan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara tasyakuran jamaah haji KBIHU An-Nahdliyah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 akan segera kita mulai. Dan untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Biridwa'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tarbiyah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Misroha Jazuli. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Misroha Jazuli, disilakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik dengan selamat hingga kembali pergi haji ke tanah suci dengan selamat hingga kembali wajahnya berseri-seri dapat bangga dari ilahi. Besar yang pertama akan diwakili dari Jamaah Haji KPI Hawanahiyah Kabupaten Pekalongan yang akan diwakili oleh Bapak Haji Mustafa. Kepada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yang terhormat segenap pengurus untuk cabang Pekalongan Banten Kerasani Haji Syekhul Bani Romo yang kita judin sebagai kalian pun segenap pengurus KPI Hawanahiyah yang kami hormati segenap pengurus MWC NU Kabupaten Pekalongan yang hadir, segenap banom wonten Ketua Muslimat Bapak Sumarwati saha pengurus pun yang kami hormati Bapak kami. Alhamdulillah wonten inggih menika kula panjenengan saged panggih bisa berkumpul di tempat ini yang sudah berkali-kali kita berkunjung ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang syafaat Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kula kaji bahan dadaan ini oleh Ketua KPI Hawanahiyah Bapak Haji Mansur Ahmad kan wakili kesan-pesan dari Bapak Ibu Jamaah Haji tahun 2023. Kula jane niki tidak siap sebenarnya ya. Tapi kula menduga, saya menduga itu Pak Mansur sengaja mendadak. Asalnya yang mendadak, nek kula diaturi kalau wingi kula menyampaikan napa kesan dan pesan itu tak tulis dalam kata sangat kecil. Mula Pak Mansur itu sengaja dadakan ngomong nek wingi wah kok masukannya kritikannya kata ini pinter nih. Kata nih Pak. Nah, Bapak-Ibu sekalian dengan Allah hormati, alhamdulillah pertama saya mengucapkan terima kasih kepada KPI Hawanahiyah di mana kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dari persiapan manasik awal sampai kita menjalankan ibadah haji, bisa menjalankan rukun wajib maupun sunnahnya sampai akhir kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat sehat walafiat. Tentu banyak hal yang sudah diupayakan oleh KPI Hawanahiyah yang bisa kita saksikan sendiri bagaimana para pembimbing yang kebetulan tahun ini banyak jamaah lansia yang pergi bersama kita
bagaimana perjuangan para pembimbing tentunya tidak hanya membimbing ibadah, tetapi dari segi spiritual dan motivasinya luar biasa. Bahkan saya melihat sendiri bagaimana para pembimbing memandikan para lansia, melakukan motivasi, kemudian WWI, kita bisa menjelaskan itu sangat luar biasa. Yang mungkin saya sendiri kalau diberi amanah sebesar itu, saya belum tentu sanggup, belum tentu kuat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para pembimbing ini senantiasa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanul jazaa, amin Allahumma amin. Kemudian dari hal yang lain tentu apa yang disampaikan oleh pembimbing adalah membimbing kita untuk selalu bersatu, untuk selalu bersama, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik sampai akhir penyelenggaraan ibadah haji. Tentu sudut pandang saya dengan Bapak Ibu sangat berbeda. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang hadir di sini ya. Saya tadi mungkin tidak minta persetujuan panjenengan untuk mewakili panjenengan, tapi mudah-mudahan panjenengan semuanya ridho saya untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan. Sambutan dari Ketua KBIHU Ahmadiyah Kabupaten Pekalongan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mansur Ahmad. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mansur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Allah hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Kasih PHU Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan ingkang kula hormati, pembimbing KBIHU An-Nahdiyah Kabupaten Pekalongan serta teman-teman dari KBIHU dari Banom Unsur Muslimat, Fatayat dan MBC se-Kabupaten Pekalongan ingkang kula hormati. Alhamdulillah dinten menika saged melaksanakan tasyakuran haji tahun 2023 yang 5 hari baru pulang dari Makkatul Mukarramah, dan alhamdulillah semuanya 201 pulang semua, nggak ada yang tertinggal. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam kami haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah telah mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tentunya karena tahun ini nanti bisa diteruskan oleh Pak Kasih kita, Pak Bu Busairi. Dari awal keberangkatan memang banyak yang perlu direvisi dari pemerintah, dari KBIH juga perlu. Yang dari awal tidak ada biovisa, ada biovisa GGN. Terus sudah kita berangkatkan, kita sudah masuk ke kloter 40, sudah fit KMA, kita rapat dengan Kasih PHU, semuanya sudah diberangkatkan. Kloter 40 malam-malam ada revisi, kalau harus pindah kloter. Kelas yang disu dari pagi sampai sore saya terus sama Pak Busairi, nggak bisa Pak Busairi kalau kita dipindah. Ancaman dari Kementerian Agama apa? Kalau panjenengan hari ini tidak mau dipindah, kloter akan diundurkan sampai kapan nggak tahu. Obor lebih berat mana? Akhirnya maghrib kita sepakat, kita kesra, kita ngurus dokumen semuanya dibantu oleh, waktu itu Kemenak sudah ada di kantornya, sudah di Solo, jadi tinggalnya di Kesra. Jadi kita ke Kesra ngurus semuanya sudah selesai, pokoknya harus diberangkatkan paginya. Itu juga yang apa itu KBIH.
Karena apa? Open seat itu bukan dari Pekalongan, awalnya juga dari Purworejo, dari Pemalang, semuanya urut, jadi Pekalongan juga kena imbasnya. Tapi semuanya saya rasa dengan adanya beberapa kejadian kemarin, saya ketika panjenengan pulang dari Mekah, saya ketemu di di rumah makan itu, ini tanya Haji Anandiah mabrur semua kelihatannya. Wajahnya kesing-kesing kabeh. Jadi tak telok wajahnya kesing-kesing kabeh. Ini adanya masalah yang baik di Indonesia maupun di Mekah, ternyata menjadikan panjenengan haji yang mabrur, mabrurah, amin. Jadi aja malah kuwi, yang penting kene wis upayakan kita tiap hari tiap malam ikut di WA group. Ternyata masih ada kekurangannya karena manusia itu tentunya al insanu mahalul taqwalis, yang masih banyak kekurangannya. Mungkin itu, dan sekali lagi terima kasih atas Nahdiyah yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan pembimbing kita yang sangat sigap. Tapi masih ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Untuk sambutan berikutnya dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bisairi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para kiai, para Bapak para pemimpin pada teman-teman dari pihak Alhamdulillah Pak Sakti dan sekolah yang hadir, yang kami hormati muslimat itu menyanyi, alhamdulillah semua hadir, Ketua MDC, yang Kabupaten Pekalongan baru hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah jamaah haji KBIHU Ahmadiyah yang berbahagia. Di sini kampung yang penuh kedamaian. Mudah-mudahan hati kita juga penuh kedamaian. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita ikut merasakan perjalanan haji tahun 2023 yang sangat indah. Tidak ada yang tidak enak, semua indah. Namanya haji. Haji itu jihad. Jihad itu harus ada ujian. Ujian terberat adalah ujian sabar. Tahun ini kita mendapatkan ujian kesabaran yang luar biasa. Kita harus sabar. Akhirnya semua selesai. Bu Recep ini sesi ini juga sampai selesai. Dari awal sampai akhir alhamdulillah selesai. Iya, alhamdulillah senang ini sekarang juga. Awal di sana minta pulang. Alhamdulillah selesai. Semuanya alhamdulillah selesai. Terutama karena ibu bapak semuanya dan pembimbing ibadah yang luar biasa. Pak Yesaiful ini sepuh tapi tenaganya luar biasa. Saya kalah dengan beliau. Ulangnya kalah. Pak Yesaiful juga luar biasa. Jadi
Alhamdulillah membimbing aman, jamaah Ahmadiyah semua aman. Dari 200 itu Pak, jadi 201 ya. 201 alhamdulillah aman, pulang aman. Tak lihat wajahnya juga ceria, seger. Ini tanda-tanda haji mabrur. Amin. Amin. Untuk itu ke depan perlu dijaga. Perlu dijaga, dilestarikan. Syaratnya antara lain harus tetap dalam jamiah. Karena jogo sendiri-sendiri itu berat. Kalau di dalam jamiah ada yang ngiling, ada yang mengingatkan, ada memori, ada kenangan. Ketika Pak Sofiuddin azan di Mekah sana itu kan ada kenangan. Suaranya subuh seperti apa, gitu kan? Iya. Ada yang bawa tongkat ya dilestarikan. Iya. Nah, jadi tidak ada masalah di dalam haji. Yang ada adalah ujian bagi kita untuk mencapai haji mabrur. Amin. Amin. Jadi Pak Mansur tidak usah khawatir. Haji memang seperti itu. Permasalahan tiap tahun berbeda. Tahun ini insya Allah akan dipersiapkan sejak awal. Kisah beliau tetap jalan, sudah berjalan tahun kemarin. Kita sudah mendapatkan kuota 251.000 satu hari setelah Agustus selesai. Jadi insya Allah tahun ini akan lebih awal dan lebih cepat dipersiapkan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik seperti itu. Nah, untuk itu kami yang pertama mohon maaf Bapak Kepala tidak bisa hadir, Pak Imam Keboni di malam dan kemarin sudah minta saya belum dihadiri karena beliau ada kegiatan lain. Pagi sudah apel bangsakan, dan siangnya ada acara di lain tempat. Jadi seperti itu. Kami matur nuwun kepada khususnya Ahmadiyah, karena tanpa adanya pembimbing dari KPIH ini repot. Pembimbing yang ada dari pemerintah hanya satu orang kalau melayani 360 orang. Bahasanya Pak Yesaya itu kok ini guys, ekor bahasanya tidak akan bisa. Bahkan kalau satu KPH satu pembimbing saja itu tidak bisa, tidak mampu. Paling satu pembimbing satu rombongan ini seperti itu. Oleh karena itu ya betul apresiasi yang tinggi-tingginya kepada KPH yang antara lain membantu kita di haji untuk membimbing para jamaah, intinya untuk melaksanakan haji sesuai dengan syariah dan bisa mencapai kepada haji yang mabrur. Amin. Amin seperti itu. Nah, kemudian kami tentu banyak kekurangan, kekhilafan, termasuk terkait dengan apa yang disampaikan Pak Haji Mansur tadi, pengaturan kloter. Pak Mansur betul-betul pas semuanya yang awal ternyata ada pergeseran, dan pergeseran itu berdampak belakang. Dan sekali lagi kami matur nuwun Pak Yai Saiful yang karena kesepuhannya, kelapangannya sehingga mengambil inisiatif. Pak Mustaqim yang menjadi pejuang dan kawan-kawan untuk bergeser ke 3 Tapi saya kira tidak masalah karena di Mekah juga hotelnya kita gabung sehingga bisa berjalan bareng. Hanya mungkin di Madinah ya kira-kira ya hotelnya tidak sama, tapi itu kan tidak ada masalah. Prinsipnya bahwa itu semua ujian akhirnya bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu. Dan yang paling membanggakan Ahmadiyah semuanya aman. 201 berangkat, pulang aman. Semuanya sehat, kan? Yang seperti itu. Paling penting. Zam itu kan suratnya resmi 10 liter, 5 liter dan 5 liter. Saat ini baru sampai ke penjenengan 5 liter, kurang 5 liter, ya sabar.
info pagi tadi masih proses pengangkatan dari Mekah sana. Disampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sambutan berikutnya dari pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muslim Fadhil MSI. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muslim Fadhil MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina hajja baitikal haram wa as'a alaina ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma yang kita muliakan para pembimbing kemuliaan Aulia, Panjenengan Romo Kiai Haji Sayyidul Bahari, Panjenengan Romo Kiai Haji Ajudin, Bapak Haji Fauzan, Haji Mustaqim, nanti tunai-tunipun rahimahullah, hingga minulya para petugas haji dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, hingga menurutnya para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, hingga menurutnya seluruh jajaran KBIH, KBIU, Analiyah sedoyonipun, muslimat sedoyonipun, hadirin hadirat sedoyonipun. Alhamdulillah pada saat ini kula lan panjenengan sedaya saged menghadiri sebuah acara tasawuf yang merupakan acara pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah menunaikan ibadah haji untuk tahun ini selama kurang lebih 40 hari. Alhamdulillah sudah bisa terselesaikan dan sudah kembali lagi ke tanah air, kembali lagi ke rumah masing-masing dengan selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak hanya selamat dan sehat, tapi diiringi dengan ijabah seluruh doa-doa yang dibacakan, yang didoakan, yang dibaca di tanah haram, dan juga mudah-mudahan haji kita hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dambam maghfura, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, saya pengurus cabang Nahdlatul Ulama pertama menyampaikan ribuan terima kasih kepada para kiai, para pembimbing yang telah mengantarkan jamaahnya mulai dari Indonesia sampai pulang ke Indonesia lagi, dan telah memberikan banyak petunjuk dalam rangka melaksanakan kegiatan haji, baik itu kegiatan yang sifatnya rukun, yang sifatnya wajib, maupun kegiatan yang sifatnya sunnah. Kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan jasa beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang berlipat ganda dan dikasih umur yang panjang, rezeki yang halal berkah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pembimbing haji dari Kabupaten Pekalongan yang juga sama mengantarkan jamaah kita
dengan baik dan sukses bagaimana yang kita sampaikan, yang bagaimana yang kita lihat pada siang dan pagi kali ini. Kepada seluruh pengurus KBIU An-Nahdliyah yang telah bersusah payah memberikan pembekalan wiwit mulai pendaftaran awal, bahkan dulu sampai ada yang manasik 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KBIU An-Nahdliyah yang telah memberikan pembekalan dari awal sampai akhir, di mana pembekalan itu merupakan satu hal yang wajib, sesuatu yang telah memasuki kewajiban, maka untuk bisa melaksanakan kewajiban dengan baik adalah wajib. Ambil satu contoh, anak yang sudah balik akil dan tamyiz, dia wajib sholat, maka dia wajib belajar tentang sholat. Pada saat itu ibu bapak sekalian sudah membayar ongkos ongkos naik haji, dan pada saat itu bapak ibu sekalian sudah ditetapkan sebagai peserta haji tahun ini, maka pada saat itu adalah bapak ibu wajib belajar tentang haji. Dan disinilah NU tampil ke depan untuk bisa mengantarkan bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan haji ini betul-betul haji yang makbulah, haji mabrurah wa sa'yan masykurah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengantarkan dalam arti bagaimana agar para haji ini betul-betul haji yang sah, bukan haji yang tidak sah. Bagaimana haji yang sah itu? Haji yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan yang sunnah bisa dikerjakan kalau bisa dan diajukan untuk bisa dikerjakan. Kalau yang wajib dan rukun ini harus dikerjakan, dan ini perlu bimbingan para pembimbing kita. Batasan sah apabila kita sudah menunaikan syarat rukunnya dengan baik. Seperti sholat, ketika kita sudah menunaikan syarat rukunnya dengan baik, Allahu Akbar dilafalkan secara lisan, hatinya bergerak untuk niat menunaikan sholat, berarti takbir kita sudah sah. Sampai salam kita sah kalau sudah memenuhi syarat rukunnya sholat, tidak perlu mengulang sholat lagi. Demikian juga haji, kalau sudah bisa melaksanakan syarat dan rukunnya berarti sudah sah. Seperti sholat, tidak perlu haji lagi, kewajiban sudah gugur. Ini besok ada yang haji lagi, itu hukumnya sunnah. Di sinilah NU untuk bisa mengantarkan agar kewajiban dan rukun dilaksanakan dengan baik, kemudian Bapak Ibu melaksanakannya dengan baik, maka kewajiban haji Bapak Ibu sekalian sudah gugur. Mudah-mudahan demikian. Lain halnya masalah mabrur atau tidak mabrur, diterima atau tidak diterima, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sudah assalamualaikum dengan menepati syarat rukunnya sudah cukup, tidak perlu mengulangi sholat zuhur lagi pada waktu yang sama. Cukup. Diterima atau tidak terima tergantung pada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat Al-Ghafur, Allah yang bersifat Ar-Rahim. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan semua permintaan ibu sekalian, dan juga Allah akan menghapus dosa-dosa sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah tidak mempunyai dosa lagi. Orang yang sudah tidak mempunyai dosa lagi, kalau berdoa itu semuanya insya Allah akan dikabulkan. Sebab orang yang haji itu kalau sudah demikian kayaumi waladathu ummuh, orang yang haji sudah selesai itu seperti bayi lagi yang baru lahir. Jadi panjenengan sekarang bayi-bayi semua sekarang ini. Alhamdulillah, begitu dari Mekah pulang ke Indonesia, bayi lagi, berangkat lagi.
formalitas. Kemudian KPU itu hanya sekedar rewangi nyatet, kemudian menyampaikan. Tapi kebijakan untuk merubah dari yang kurang baik menjadi baik adalah penyelenggara pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Maka saya sampaikan juga kepada TPNI, kemudian ada yang kesehatan kan, Abu Seri yang kemarin berangkat, ada yang dari kesehatan kan, Nadia. Mudah-mudahan ya kan ke depan akan pelayanannya lebih baik, pelayanan servis untuk jamaah baik dari sisi pelayanan ibadah maupun pelayanan kesehatan. Penyerahan bantuan dari jamaah haji KPI Hawanajah tahun 2023 kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan sebesar 39 juta rupiah, 250.000 rupiah. Pembimbing Haji KPI Hawanajah tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saiful Bani. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muslih Kudori MSI, yang segera akan menutup perkemahan di Aceh, Bapak Kiai Haji Tajuddin, Bapak Haji Fauzan, Bapak Haji Mustaqim, semuanya jamaah haji 2023 baik yang tergabung dalam kloter 39 maupun kloter 40 yang jumlahnya ada 201 jamaah, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka tasyakuran kepulangan haji 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang perlu kami sampaikan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Zuhdi Hariri. Beliau adalah penasehat KPU An-Nahdiyah Mustasar PCNU Kabupaten Pekalongan, sekaligus sebagai pakar perhajian. Jadi selama ini kalau ada persoalan hukum, kita senantiasa rujukannya atau minta fatwanya kepada beliau. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya yang kula hormati, seperti tadi disampaikan oleh Kasih Haji bahwa satu kloter yang sejumlah
tahun ini satu kloter 352 jamaah, menika petugas bagian ibadah hanya satu, Pak Busairi. Sudah barang tentu Pak Busairi nek kon ngurusi wong 352, kula yakin dari mau kepor-kepor. Dari pengalaman itulah kenapa Nahdlatul Ulama kemudian membentuk atau membuat KBIH An-Nahdliyah dalam rangka membantu jamaah agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kami yang mendapat amanat membimbing beserta 4 orang yang lain, Pak Bilal, Pak Tajuddin, Pak Fauzan, dan Pak Mustaqim, sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi memang tahun ini luar biasa. Satu sisi persiapan pemerintah yang sangat mepet, yang kedua jumlah jamaah yang banyaknya luar biasa. Saya sempat melakukan pertemuan dengan mukimin yang aktif. Jamaah haji tahun ini yang resmi dan yang tanda jepit, yang tidak resmi, itu hampir mencapai angka 8 juta sampai 9. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada beberapa kendala yang muncul terutama di Musdalifah. Kami sudah melakukan langkah antisipasi sehingga begitu kita datang kita arahkan untuk merapat ke depan. Kenapa tidak cari tempat yang longgar di belakang yang enak rata? Itu adalah sebagai langkah antisipasi ketika terjadi kemacetan, ketertinggalan bis, maka kita sudah berada di depan sehingga walaupun sini-sini kosong, bukan jatahnya sendiri, kita bisa merobos, bisa terangkut lebih dulu. Kloter 41 Kota Pekalongan baru sampai di Mina jam 12, ada yang jam 1. Kloter 37 Tegal itu jam 1:30 masih di Musdalifah. Wis ora ana yup-yupe, ora ana banyu. Jadi ngombene niku cari turahane akuane sampean sing dibuahi nang lapangan. Baru jam 2 ada bis, itu pun bisnya bis selawat yang parkirnya di pintu masuk, sehingga akhirnya yang dari depan lari lagi ke belakang. Sampai di Mina kita tidak ada air, karena seperti yang panjenengan lihat ketika mau balang jumroh, bis macet total yang di sekitar Mina. Sementara mereka itu buatan ngangge legend, tetapi di drop ngangge tangki. Semua baik hotel maupun di Mina tempat mandi semua pakai tangki. Tangki ini orang iso liwat, sehingga sore baru bisa terisi. Alhamdulillah kita bisa sampai di Mina sebelum terik matahari dan bisa melontar jumroh sekitar jam 10 sudah bisa berangkat semua, kecuali yang memang harus diwakili, sehingga kekurangan kendala bisa kita atasi. Dan dengan sangat terpaksa saya harus menelpon Dirjen Haji, alhamdulillah langsung disidak sehingga rakitan amplop sudah dikirimi. Ada perhatian sedikit dari maktabnya untuk kloter kita,
Bahkan sore habis maghrib masih ada nasi kita berikan kepada kawan yang di kloter 39, satu hari penuh tidak ada makan. Ini harap dimaklumi karena itu sing liwet kudu buka diri roh. Dan kita bisa maklumi juga kalau sampean duwe gawe Pak, panggawe ampek 500 mawon sing lewat sewengi. Kowe 500 kan gawe wong 3000 kali-kali sedina ping 3. Sehingga kalau ada keterlambatan mohon bisa dimaklumi. Karena itu kami dari pembimbing mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya dari jamaah yang muda-muda, yang sehat-sehat, yang punya kepedulian tinggi walaupun bukan ketua Bu tapi membantu secara full tenaganya, pikirannya, sehingga sedikit banyak sangat-sangat membantu kami sebagai karom. Oleh karena itu kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi kami menyerahkan uang sebanyak 39 juta. Yang 35 minangka badine nyembelih wedhus. Karena jangan sampai untuk karo nyong paune tak sak dhewe ya. Ora kaiki. Nek kita berikan atas nama panjenengan sebanyak 35 juta. Kemarin sudah juga kami berikan kepada anak dianya 5 juta untuk bantu snack pada hari ini dan sekedar oleh-oleh kepada pengurus, sehingga total 40 juta. Yang 3 juta dari petugas yang ikut nyurung karena dia petugas izin kalau Pak Busairi, sehingga jasanya diberikan kepada Nahdlatul Ulama. Yang 1 juta dari Pak Afandi, karena duitnya hilang 10 juta ketemu. Ini saya sampaikan, akhirnya mau ngasih ketua kloter ya juga nggak enak, ketua kloter nggak mau, hanya diberikan kepada Nahdlatul Ulama, sehingga kepada PJNU ada 39 juta. Termasuk dari KPIH adalah kegiatan 1 tahun atau dari haji maupun umroh. Ini perlu kami sampaikan sebagai pengertian kepada kita, karena nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu sebagai warga Nahdlatul Ulama, walaupun di dalam ADART ono istilah iuran warga NU, tetapi saya yakin tidak ada yang setiap bulan menguruni NU organisasi. Sementara Nahdlatul Ulama panjenengan lihat kalau di kantor ada full timer sing jogo, ono sing bagian resik-resik, kita juga harus bayar listrik, terus biaya rapat-rapat dan sebagainya, semuanya butuh biaya. Lalu dari mana uangnya? Berangkat dari keadaan itulah saya memang punya inisiasi sejak tahun 2024 mulai saya koordinir dari kegiatan-kegiatan ibadah haji yang ada di sana, penyembelihan dan sebagainya, kita sisihkan untuk menghidupi jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi dengan derek KPIH An-Nahdliyah niku sejatine sami murid Nahdlatul Ulama. Dawe Mbah Hasyim, sing sapa wong gelem murid Nahdlatul Ulama tak anggap dadi santriku.
kabeh santriku tak dongake husnul khotimah. Muga-muga awake dhewe ora ketak sithik mbantu Nahdlatul Ulama dianggep santrine Mbah Hasyim didongake golongane wong sing husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum wa li jami'il muslimina innaka ala kulli shay'in qadir. اللهم انت حكمنا على الشيء يا علم ما في اخرنا اللهم الحكم والمقبول برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بما شعرت بين نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شهادة بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله يسر كل شيء يسر مراتنا اللهم يا الله بلغنا وأولادنا وأهلنا والحاملين إلى الحرمين الأخير ورد الحج العمر شرع اللهم صل عودة إلى الحرمين ورب المقدم رب الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع ذريته يا رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Arti usai sudah acara tasyakuran jemaah haji KBI HU Anadiah Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.